Jadi kalau misalkan ada ayah bunda datang untuk ANC, apa yang perlu ditanyakan tuh dok? Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan dilontarkan ke dokter ya. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Garjita Mahesa Putra SPOG atau akrab disapa Dr. Garjita. Halo ayah dan bunda yang ada di mana aja waktu nonton video ini. Saya Dr. Garjita. Kebetulan saya juga di Puri Bunda Denpasar dan di Puri Bunda Tabanan. Di dua-duanya ya dok ya? Iya. Oke, sesuai dengan tajuknya dok, kita mau ngobrol bareng spesialisnya. Spesialis kita ada dokter di sini. Kita mau bahas tentang untuk saya spesialisasinya yaitu kandungan dan kebidanan. Nah, salah satu topik kandungan yang saya pernah baca nih dok. Jadi ada medical care jangka panjang untuk ibu-ibu hamil dok ya. Kalau nggak salah namanya ANC, antenatal care. Itu sebenarnya apa sih dok? Nah, pertanyaan pertama ya, antenatal care. Jadi kalau misalnya mau diomongin ini berjalan panjang selama 9 bulan. Cuman kita pada dasarnya saja, pokok-pokoknya aja. Jadi antenatal care itu adalah sebuah perawatan medis yang diberikan kepada ibunda ya, bunda dan janinnya selama kehamilan. Di mana tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa kehamilan ini berjalan baik-baik saja sehingga kita bisa mempersiapkan persalinan dan kelahiran yang sehat nantinya. Terdiri dari apa aja, Dok? Nah, jadi terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, dan juga beberapa pemeriksaan laboratorium tertentu, di mana setelah kita lakukan pemeriksaan itu, kita bisa menginformasikan kepada bunda dan ayah dan bunda terkait apa saja mungkin nutrisi, atau misalnya secara tidak beruntung kita temukan adanya kelainan dari pemeriksaan, kita bisa informasikan mengenai pengobatan ya yang dibutuhkan sehingga nantinya kita tetap bisa menjaga, mengawal kehamilan ini. Dan juga di sini juga terdiri dari beberapa informasi dan edukasi terkait tanda-tanda bahaya yang bisa saja terjadi suatu waktu selama kehamilan. Jadi jatuhnya emang seperti monitoring rutin gitu ya dok ya? Betul. Karena ini monitoring rutin berarti kan tentu ada informasi yang perlu diketahui oleh ayah dan bundanya ya dok ya? Jadi kalau misalkan ada ayah bunda datang untuk ANC, apa yang perlu ditanyakan tuh dok? Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan dilontarkan ke dokter ya, kepada kami di praktek itu kita bagi dua aja dulu. Yang pertama itu yang awal kehamilan atau 4 bulan pertama hamil dan setelahnya ya. Yang pertama itu mungkin ayah dan bunda itu bisa menanyakan, kan USG itu adalah tanda pasti kehamilan. Jadi bisa ditanyakan, apakah benar saya hamil? Apakah kantongnya ada gitu dari USG terlihat atau tidak? Dari paling awal banget ya, iya. Benar hamil atau enggak ya? Iya, apakah ada kantongnya, terus jumlahnya berapa gitu. Soalnya kalau cuma satu kan kehamilan tunggal, kalau lebih berarti kembar. Nah, kemudian apakah perkembangannya itu kita bisa ukur? Apakah perkembangannya itu sesuai dengan umur kehamilannya? Sesuai dengan hari haid terakhirnya? Nah, kemudian bisa kita tanyakan juga apakah sudah ada denyut jantung bayinya? Itu waktu di awal kehamilan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya setelah 4 bulan awal itu bisalah mulai kita tanyakan apakah organ-organnya berkembang dengan normal, apakah lengkap seperti itu. Kemudian jumlah air ketubannya juga bisa bunda dan ayah tanyakan apakah cukup atau tidak. Seperti demikian. Kemudian ari-ari apakah menempel di lokasi yang normal atau malah mungkin menutupi jalan lahir, itu bisa berpotensi perdarahan seperti itu. Kemudian setelah itu mungkin apakah ada tali pusat yang melilit seperti itu, karena bisa saja memberikan tidak sejahtera bayinya di dalam kalau sudah terlilit tali pusat, membahayakan. Dan mungkin yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah itu jadi untuk sebagian orang, untuk kebanyakan orang sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin. Jadi bisa mulai mempersiapkan beli pakaiannya gitu biar nggak salah. Berarti pemeriksaan jumlah air ketuban, pemeriksaan perkembangan, sampai pemeriksaan jenis kelamin itu juga bagian dari ANC itu berarti dok? Iya betul. Kalau gitu sebenarnya idealnya nih dok, orang tua itu kapan sih datang untuk ANC? Secepatnya. Jadi apalagi kalau memang ini sebuah kehamilan yang direncanakan ya, memang diharapkan. Jadi biasanya ayah dan bunda itu datang ke praktek sewaktu telat haid 2 bulan biasanya, pada rentang usia 8-12 minggu. Kenapa saya bilang demikian? Karena pada saat itu kita bisa melakukan pemeriksaan dengan USG, kita tahu umur kehamilan dari hamilnya ini sendiri, sehingga setelah kita tahu umur kehamilan, kita bisa mengetahui tafsiran persalinannya nanti. Nah, kalau misalnya untuk di trimester pertama dan kedua itu, atau sebelum 28 minggu lah kita bilang, bisa setiap 4-6 minggu jarak antar ANC.
Nah, kemudian kalau sudah lebih dari 28 minggu itu bisa setiap 2 atau 3 minggu, Mas. Nah, kalau sudah 36 minggu ke atas atau sudah mau masuk ke cukup bulan, itu bisa setiap minggu sampai nanti terjadinya persalinan. Nah, seperti itu. Namun, jadwal kunjungan ANC itu bisa sangat bervariasi tergantung pada kalau kita ketemu kondisi-kondisi medis tertentu yang harus segera ditangani. Ya, misalnya kayak bayinya ternyata perkiraan berat badan bayinya di bawah normal, atau kita secara tidak beruntung temukan tekanan darah yang tinggi pada ibunya. Itu tentu saja kita butuhkan pengobatan dan monitoring yang lebih intens. Nah, jadi ayah dan bunda akan lebih sering ketemu sama kita. Namun tujuannya adalah kembali seperti yang tadi, untuk mengawal dan sehingga kita bisa mempersiapkan persalinan yang baik sesuai harapan kita nantinya. Berarti itu frekuensi pemeriksaan nambah itu ya dok, semakin ke belakang bulannya tadi itu ya. Kalau secara normal ya, monitoring berarti monitoring awal 4 bulan pertama tadi yang trimester pertama di bawah 28 minggu ya. Kemudian di 36 minggu ke bawah itu pemeriksaannya sekitar 4 sampai 6 minggu. Habis itu semakin sering 2 minggu sekali, makin sering lagi makin mendekati kelahiran semakin intens seperti itu ya dok ya. Di atas 32, 2 minggu 3 minggu, di atas 36 bisa setiap minggu. Bisa setiap minggu. Karena emang keadaannya semakin sensitif ya, semakin dekat kelahiran. Ya, karena persalinan bisa muncul sewaktu-waktu. Jadi kita harus pastikan tidak ada belitan, kemudian air ketubannya juga masih cukup untuk bayinya sejahtera di dalam. Semakin penting monitor terus-terusan berarti ya dok ya. Betul. Oke, jadi begitu sobat bunda, kalau misalkan tadi ya sesegera disebut dokternya, sesegera mungkin begitu ketahuan ternyata hamil, temui tenaga medis untuk memastikan keadaan ibu dan bayi nanti bisa melahirkan dengan sehat ya dok ya. Bisa dibantu dikawal di istilahnya, kita mengawal kelahiran dengan antenatal care itu. Terima kasih dok sudah mau ngobrol nih. Sama-sama. Baru satu topik ini ya. Jangan kapok-kapok ya dok, nanti kita ngobrol lagi. Untuk sahabat bunda juga yang menonton atau mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk subscribe di Peribunda TV. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @peribundahospital, @peribundatabanan, dan @ivf.bali. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya Sehangat Keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.